Salam kebahagiaan. Bersama dalam indahnya persaudaraan di Klases Klaten Timur, dari kami GKJ Gumulan, kami hadir melalui renungan Klases Klaten Timur saat ini. Mari bersama kita merenungkan kehidupan kita, bagaikan pergumulan seorang bernama Ayub, di dalam bacaan di kitab Ayub pada pasal 23 di ayat yang kedua hingga 5. Ayub 23 ayat yang kedua hingga 5. Sekarang ini, keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Kisah penderitaan Ayub akan kehilangan anak-anak terkasihnya, akan hasil jerih payahnya, akan kisah pilu dalam ejekan orang-orang terdekatnya, kisah ujian iman, dan relasi dengan Tuhan. Bacaan kita menampilkan pengakuan Ayub. Ia menyadari bahwa keluhannya akan kehidupannya selama ini akhirnya menjadi pemberontakan. Dalam hidup kita, pernahkah itu terjadi dalam diri kita? Di saat keluhan terus keluar dari diri kita dan tidak ada jawaban sebagaimana harapan, tanpa sadar, keluhan itu berubah menjadi pemberontakan. Beban berat, permasalahan, pergumulan membuat kita mengeluh. Mengeluh tentu wajar, namun perlu dikelola dengan baik. Jika tidak, hati kita pun akan digerusnya dan akhirnya kita semakin sakit hati. Meskipun demikian, Ayub tidak pernah putus harapan. Dia berharap dapat menemui Tuhan Allahnya. Ia ingin mengisi pertemuan itu dengan kata-kata pembelaan. Ayub ingin mengungkapkan semua yang keluar dari lubuk hatinya. Pertemuan muka dengan muka diharapkan dapat membuatnya mengerti atas apa yang menimpanya selama ini. Menarik disimak, Ayub percaya bahwa Tuhan Allah pasti mendengarkan suaranya. Ayub percaya bahwa Tuhan Allah masih memperhatikannya. Ayub yakin akan tindakannya. Dalam ayat selanjutnya, di kitab Ayub 23 ayat ke-7 dinyatakan, orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Kejujuran, itulah modal utama Ayub. Mungkin ada kalimat yang keluar dari mulut Ayub terasa seperti pemberontakan. Namun semua itu berlandaskan hati yang jujur. Ayub merasa tidak ada yang perlu disembunyikan. Ayub bisa berkeras, bersikap lepas bebas, berbicara di hadapan Tuhan Allahnya. Ia ingin mengungkapkan semuanya, isi hatinya, pertanyaannya pula dengan jujur. Maka Ayub pada akhirnya mengetahui jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepadanya. Ia mengerti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ayub memahami bahwa Tuhan memperkenan semua ini terjadi di dalam hidupnya. Tuhan yang setia memulihkan keadaan Ayub dan memberkati 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang terdahulu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran adalah modal utama manusia yang rindu di hadapan Tuhan Allahnya. Ya, belajar dari seorang Ayub, kejujuran. Mungkinkah kita tidak jujur di hadapan Tuhan? Karena Tuhan melihat hati kita. Sudahkah kita jujur di hadapannya? Jujur saat kita terluka.
Jujur saat kita berduka, kehilangan, dalam kegelapan, dan jujur dalam semua isi hati kita, keluhan akan beban penderitaan, bahkan pencobaan yang kita alami. Jujur di saat kita bimbang, jujur di saat kita meragu, jujur ketika kita bingung bahkan ingin menjauh sekalipun. Namun jujur pula saat kita bersyukur, saat merasakan kelegaan karena Tuhan yang hadir mendekat. Berjalan bersama, menopang, memelihara, dan menemani kita dalam hidup. Puji Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan. Puji Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Untuk itu mari bersama dalam kasih dan keteladanannya, kita pun selalu setia. Sekalipun dalam masa pandemi, sekalipun badai menerjang hidup kita, kita tetap setia karena kita memiliki Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala goresan warna dalam perjalanan hidup kami. Saat Engkau memperkenan sesuatu itu terjadi dalam hidup kami, mampukan kami memahami rencana damai sejahtera-Mu. Sekalipun keluhan kami serasa pemberontakan, Engkau Tuhan yang hendak mendidik kami melalui kekuatan sabda-Mu. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu setia dan mampukan kami senantiasa menjadi pribadi baru yang setia kepadamu dalam segala keadaan. Dan semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita kini dan selamanya, mari bersama kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita. Mari bersama kita bersaat teduh melalui perenungan sebuah pujian untuk kita, Engkau yang setia.